here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that your lips move. Oke, kembali lagi di channel Asadik Kulhak dan kita kembali bermain Sheffield United Master League kita. Dan ini kita langsung masuk aja ke pertandingan pertama kita di episode hari ini. Kita bakal bermain di Premier League lagi dan bakal dijamu oleh West Ham. Dan ya, suasana hari ini atau cuaca hari ini nih termasuk cerah ya dan meriah banget pastinya. Semoga kita bisa memetik 3 poin penuh hari ini. Let's go. Kita mulai kick off babak pertama antara West Ham United versus Sheffield United. Oke, dan di sini ada lagi-lagi nama pemain yang cukup kita kenal, yaitu Declan Rice. Bernomor punggung 41 di klub West Ham sekarang. Oke, Lundstram. Jadi untuk episode hari ini kita bakal main 2 pertandingan lagi seperti biasa. Yang kedua lawan kedua itu kita bakal berhadapan dengan Watford. Lagi-lagi laga Premier League tentunya. Nah, untuk Bishop sekarang, Goldrick. Oke, Morrison di shooting. Sayang sekali. Wow. Wah. Wih, kenapa dia kacau sih pemainnya West Ham tadi itu. Kenapa dia malah umpan balik ke belakang? Harusnya udah bisa di shoot tadi itu. Lanzini. Oh gila, 3 pemain loh yang mencoba merebut bola dari Lanzini. Pablo Forna. Pelanggaran sih itu. Oke, ini umpan ke belakang aja. Ada Declan Rice. Nah, Black. Through ball mungkin ke Sharp. Come on, Sharp. Oke, ada Diop. Lolos Sharp. No. Oke, lolos dia. Oke. Slow. Kasih aja ke Freeman. Crossing. Sana ada Goldrick. Aduh, sayang sekali. Sekali lagi, come on. Aduh, Declan Rice berhasil memblok. Ya, aduh, Haller. Oke, pemain Sheffield berusaha tadi. Pelanggaran lagi. Ini sih yang bikin apa ya? Yang bikin hati tidak menyenangkan ini, pelanggaran seperti itu, dan ini berbahaya banget. Tuh gila kan. Di pojok-pojok seperti ini nih, AI dari PES 2020 gila banget kalau untuk urusan tendangan bebas. Gila kan. Yarmolenko berhasil mencetak 1 gol melalui tendangan free kick. Tuh, kena mister pak, dan itu sulit banget untuk ditepis tendangan kayak gitu. Wah, keren sih golnya. Tapi ya, seperti yang bisa ditebak, memang AI PES kayak gitu. Kayak mudah banget bagi mereka untuk mencetak gol dari tendangan bebas. Baldock. Coba crossing. Lanzini. Bukan pelanggaran. Oke. Nice. Goldrick. Masih bisa Fabianski. Ada Rodwell lagi. Oke, Lundstram. Nice. Wah, mantap. Nah. No. Wah, gila, nggak gol dong. Astaga. Ya elah, Lundstram masih membentur Mister gawang. Bukan tiang gawang. Aduh. Corner kick, Goldrick. Sayang banget. Come on. Morrison. Fabianski masih terlalu mudah. Oke, dan itu dia
Walaupun sejauh ini di babak pertama kita jauh lebih dominan sih. Kita punya 7 percobaan shoot, 5 on target, dan belum ada berbuah gol. Sementara West Ham sendiri punya 1 shot dan ya 1 peluang didapatkan dari titik free kick dan berhasil dimaksimalkan dengan baik dan berbuah gol. Dari penguasaan bola jelas sih kita lebih unggul. Sayang banget belum ada peluang kita yang berbuah gol. Astaga, itu Baldock tadi. Nobel. Oke, bolanya out lagi dan ini kayaknya kedua belah pihak konsentrasi bermainnya mulai berkurang nih. Odwell, Morrison. Oke. Si ke Baldock tuh. No, Sharp, yes, peluang ya, dan berhasil dimanfaatkan dengan sangat bagus oleh Sharp. Ini udah gol keberapanya sih Sharp ini? Wah, untung aja tadi. Tuh, ini, wah, kacau sih tadi. Pemain West Ham ini saya nomor 23. Siapa namanya tadi? Ini harusnya dia bisa ini sih melakukan intercept tadi. Tapi bolanya malah lolos ke kakinya Sharp dan berhasil melakukan shooting. Itu cukup keras dari jarak kayak gitu dan memang pastinya sulit dong bagi Fabianski untuk menepis tendangannya Sharp. Nah, come on Sheffield. 1 gol lagi nih. Yailah. Diop, Egan, walah, salah passing lagi-lagi. Kasih ke siapa tuh? McGoldrick ya. Oke, come on. Wah, waduh, benturan yang cukup keras. Haller, pelanggaran lagi. Oke, kartu kuning. Aduh, saya nggak nyangka sih. Pelanggaran sih pelanggaran, tapi kalau untuk dikasih kartu kayaknya oke, ya cukup keras sih memang. Kayaknya wajar ya dikasih kartu. Oke, kita ganti pemain dulu. Kemungkinan saya masukin Freeman di sini untuk gantiin Morrison. Kemudian untuk Sharp kita ganti aja dengan si Clark mungkin ya, boleh kita masukkan. Oke, let's go. Egan dapat kartu kuning. Nice. Freeman, pemain baru kita, dan aduh, pemain yang baru masuk maksud saya dari bench. Dan iya, shootingnya kurang keras sih. Oke, Lanzini. Wow. Kasih ke Pablo. Nah, Freeman. Nice. Wah, gila. Keras itu, kartu tuh sih harusnya. Kartu kuning dong. Declan Rice yang melanggar. Ini jangan-jangan cedera lagi. Tapi untungnya nih di PES agak lumayan jarang sih yang cederanya itu lama, paling seminggu. Kadang bahkan cuma beberapa hari doang. Oke. Saya kemungkinan umpan aja sih. Oke. Baldock. Nice. Flag. Oke. Aduh. Astaga.
Tahu gini mending saya crossing aja tadi. Wah, itu dia. Berakhir dengan skor imbang antara West Ham United versus Sheffield. Sayang sekali. Ini posisi kita. Oke, banyak banget sih peluang. Bahkan West Ham sendiri cuman peluang yang mereka dapatkan itu cuman dari tendangan bebas doang. Wah. Nah, kita bakal cek dulu untuk match day ke-14 kita ini. Di sini Arsenal imbang ya, kemudian juga Aston Villa kalah 3-1 dari Tottenham. Chelsea kalah, oke, wih. Norwich bisa ngalahin Chelsea, cuy. 1-0. Kemudian Liverpool imbang. Oke. Kemenangan Liverpool jadi kembali terhenti. Di sini dia imbang dengan Southampton. Nah, akhirnya Manchester United berhasil menang. City juga menang. Oke, kita di posisi ketiga sih, dan poin kita udah lumayan jauh sama City. Ya, Liverpool di posisi kelima masih tetap sama poin dengan Arsenal. Tottenham juga, wah ketat banget tuh persaingannya. Nah, untuk match kedua sendiri kita bakal berhadapan dengan Watford. Nah, kita bakal menjamu nih Watford di match day ke-15 Premier League. Sebelum itu kita bakal cek dulu untuk... tuh kan cedera kan dia. Oke. Tapi dia bakal pulih di bulan ini juga, bulan Desember. Jadi nggak lama-lama banget. Kemudian ada negosiasi, tawar negosiasi untuk Clark nih. Clark, kalau ini kiper, oke. Clark ini ditawari, aduh rendah banget pak. Ini umurnya berapa sih? Udah 34 sih. Kita save aja kali ya. Karena udah nggak ini juga kan. Udah nggak kita gunakan juga si Clark nantinya ini. Apalagi kalau udah masuk di musim depan, kita save aja. Lagian mumpung lagi ada yang pengen beli dia. Oke, baju sendiri di sini bajunya Watford saya ganti menjadi baju yang ini aja, baju keduanya warna biru. Oke, kita masuk ke game plan dan aduh, Sharp lagi kurang fit. Di sini saya mau masukin Mouset dulu. McGoldrick juga boleh turun aja. Kemudian Morrison, saya tetap bakal mainkan Freeman di sini. Morrison istirahat dulu. Waduh. Oke, Norwood bakal masuk. Flag bakal istirahat. Kita masukin siapa nih bagusnya? Rodwell. Aduh, butuh istirahat juga sih Rodwellnya. Bentar. Lundstram aja mungkin. Ya, nanti di babak kedua dia bakal tukar dengan Flag. Oke, untuk center back saya mainkan si O'Connell. Jagielka bakal tetap main walaupun stamina-nya berkurang karena lagi on fire. Henderson juga sama. Kita masih harus tetap memanfaatkan aja untuk pemain-pemain yang sedang on fire. Oke, Freeman lagi cedera nih. Waduh. Ya udahlah, berarti Baldock aja yang kita masukin. Tapi Robinson boleh sih, Robinson aja. Baldock lagi berkurang stamina-nya. Oke, ini aja untuk line up-nya, kita langsung gas. Let's go. Ya, jadi kita udah masuk ke match day ke-15 ya. Jadi udah cukup banyak juga pertandingan yang artinya yang udah kita lalui. Dan untuk saat ini posisi kita bisa dibilang bagus sih untuk tim promosi. Di Liga Inggris ini kita berhasil masuk di posisi 3 besar. Dan itu sebuah, bisa saya bilang kebanggaan juga ya, namanya tim promosi tapi di match day ke-15 masih tetap bertahan di posisi ketiga. Wow. Termasuk luar biasa sih untuk Sheffield ini. Ya, kita bersiap-siap lagi untuk menjamu Watford. Dan semoga kali ini hasilnya nggak sama dengan yang match perdana kita tadi di episode hari ini. Saya harapnya 3 poin penuh hari ini untuk match kedua ini. Oke. Kapu. Tuh kan kosong lagi, Bung. No, gila. Baru menit ketiga.
Aduh, kurang dijaga tadi si Pereiranya. Tuh, pemain kita udah fokus banget ke ini, pemain nomor punggung 9, sampai membiarkan si Pereira itu bergerak dengan bebas. Nah, kalian bisa lihat tuh, dua pemain, left back kita dan juga center back kita itu. Wah, dan Dan Henderson gagal. Cepet banget, Pak. Menit ketiga udah kebobolan. Lagi-lagi. Waduh. Kesar. Aduh, come on, the Blades. Ini malah kita yang ditekan nih. Ya elah, pelanggaran lagi. Astaga, ada apa ini dengan... Gila, masuk dong itu. Waduh. Dua kosong di menit, aduh, baru juga masuk ke menit 12. Ayo dong, the Blades, come on. Gila Watford, astaga tuh kan, kacau banget passingnya. Wow, 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 wow. Wow. Dokur, oke. Astaga naga. Keseringan banget. Oke, kali ini sebuah peringatan doang, gak ada kartu. Nah ini bahaya banget bola-bola. Ini Watford dia juga mantap banget bola-bola udaranya. Kalau bah, ya, aduh ngapain tadi itu? Mau set, come on, over the top. Aduh, nggak sampai pak. Ada Kabasele di sana. Pereira, pemain yang mencetak gol pertama di menit ketiga tadi, itu cukup mengejutkan banget untuk Sheffield. Nah. Gokil sih, 3-0 loh. Dinei. Wah, apa kita perlu ganti formasi nih? Kayaknya udah nggak bisa nih kalau kayak gini. Dari tadi ditembus mulu pertahanan kita. Tiga gol di babak pertama. Oke. Saya bakal coba ganti formasi dulu. Kita lihat, saya mau pakai formasi 4-3-3 aja. Dengan Lundstram dan Norwood sebagai IMF. Dan ya, kita bakal coba untuk di posisi ini McBurney kali ya cocoknya. 74, kita lihat dulu yang mana lebih tinggi nih. 184, ini 188. Oke, McBurney aja di situ. Dan Freeman jadi sayap kanan. Kita biarin aja. Oke. Mau set. Norwood, come on. Okay, nice, Robinson. Ayo, masa yang gak ada gol balasan? Sar, aduh.
Astaga, udah selesai sih. Gila, pergerakan kita kayak baca mulu, dan setiap kita ini apa namanya mencoba untuk mengambil bola selalu aja pelanggaran. Mari apa? Si Kabasel. Tuh kan, hampir pelanggaran lagi tuh. Oke, basic. Oke, jangan dibiarkan. Mau set, come on. Kasih ke Stevens. Aduh. No, kosong lagi sih Pereira. Pelanggaran lagi, ini nih. Masuk lagi kalau gini. Aduh, wasitnya juga lebay banget. Udah dari zaman purba nih di PES 2020 ini. Wasitnya kacau banget. Masuk nih pasti. Gila. Come on, Moset. Ayo kejar, Moset. Dapat, Dua, gila. Pereira, 2 pemain itu loh. Dia nge-hold bola bagus banget. Come on. Lundstram. Nice. Oke. Ayo, astaga. Tackle, bagus banget tackle-nya. Bersih. Lagi-lagi pemain kita dibalas juga. Di tackle juga. Pereira dan ya kita bakal ganti pemain nih. Saya ganti dulu Lundstram dengan Morrison. Bisa, kita coba. Oke, itu aja. Shooting, come on. No. Foster. Ini udah banyak banget loh rekor kita kalah di kandang nih. Malah lebih banyak daripada away. Ya. Anderson. Oh gila, hampir aja 4-0. Tendangannya keras banget. Norwood, Morrison, Morrison, ke McBurney. Oke, Moset dapat, astaga. Nah, aduh, crossing, ada McBurney, astaga. Oke. Tenang. Ayo. Maria, aduh. Come on. Morrison. Oke, pergantian pemain lagi dari Watford. Kita ganti juga nih pemain kita. Freeman mungkin saya masukkan Robinson aja di sini. Oke. Bentar, Norwood apa kita ganti juga ya? Kita ganti juga sih dengan deflect mungkin. Oke, gila 2 pertandingan ini buruk banget main kita. Nah, McBurney, yes! Akhirnya masuk juga. Di menit ke-87 baru aja. Aduh gila, 3 menit terakhir.
Oke, oke. Setidaknya kita udah mencetak 1 gol balasan sih daripada 3-0 sama sekali. Sar si ke Kikov 2 menit pertama waktu ini masih bisa sih kita mencuri 1 gol nih. Waduh gila, sakit banget itu. Welbeck, oke. Pereira, jangan aduh udah selesai sini. Udah fix 3-1 skornya. Weh, jangan ditambah lagi dong. Jangan Wah, hampir aja nambah golnya. Bagus banget pergerakan tadi. Welbeck ya. Wah. Oke, corner kick untuk Watford. Oke, dibuang aja. Kemana buang lagi. Nah. Dan itu dia full time. Aduh. Perih banget ini 2 pertandingan nggak menang. 1 imbang 1 kalah cukup pahit nih. Apalagi posisinya kita di kandang ini kalah dari Watford. Ya kita drop sih, turun pasti. Bayangin aja posisinya kita 39% doang. Mereka 61%. Dari segi peluang pun percobaan Watford lebih unggul. Oke. Nah kita bakal lihat ke matchday ke-15 ini siapa aja yang menang nih. Oke, West Ham kembali imbang, jadi 2 kali berturut-turut juga West Ham imbang. Kemudian Tottenham imbang dengan Arsenal. Burnley menang lagi nih setelah berhasil kemarin mengalahkan Chelsea. Dia sekarang menang lagi melawan Aston Villa 4-1 pula, besar banget skornya. Norwich imbang atas Crystal Palace. Kemudian Chelsea menang di atas Everton. City imbang dengan Liverpool. Oke, jadi 2 kali juga Liverpool ini nggak memetik kemenangan. MU kembali imbang juga. Oke. Dan ya, kita turun ke posisi ke-6, bahkan di bawah Liverpool. Dan untuk posisi terbawah ini Bournemouth, Aston Villa sama Brighton. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini, karena ya udah 2 pertandingan juga kita mainkan. Dan next kita bakal berhadapan dengan MU di matchday ke-16, dan kita main di Old Trafford. Wow, ini laga yang sangat seru pastinya. Lagi-lagi kita berhadapan dengan tim besar, dan memang perjuangan Sheffield United ini berat banget karena melawan tim-tim yang ada di Premier League itu nggak mudah pastinya. Tapi kita bakal mencoba sebisa mungkin. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.